Driakara merumuskan pengertian pendidikan sebagai upaya pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Perwujudan upaya ini adalah tindakan mendidik. Menurut Driakara, tindakan itu adalah perbuatan fundamental, artinya pendidikan adalah perbuatan yang mengubah dan menentukan hidup manusia, baik itu pendidik maupun peserta didik. Yang kedua itu fungsi pendidikan. Menurut Driakara, pendidikan bukan saja sekedar transfer pengetahuan, tetapi merupakan proses yang jauh lebih mendalam. Fungsi utama pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Di dalam fungsi pendidikan terdapat yaitu harmonisasi. Artinya, proses di mana manusia muda mengembangkan potensi kemanusiaannya secara utuh, baik fisik, intelektual, maupun spiritual. Yang kedua itu ada humanisasi. Proses di mana manusia muda belajar untuk hidup bersama dan berinteraksi dengan orang lain secara harmonis, serta mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Driakara, konsep pendidikan ditempatkan dalam relasi kebersamaan. Untuk hidup bersama, manusia harus mengangkat dirinya ke taraf manusia. Unsur psikologis. Pendidikan dipahami sebagai proses pembentukan pribadi. Kata proses merujuk pada pendidikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistematis yang terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Yang pertama adalah pengertian pendidikan dalam unsur sosial budaya. Pendidikan bukanlah sekedar proses transfer pengetahuan, tetapi juga merupakan sebuah proses sosial dan kultural yang sangat erat berkaitnya dengan masyarakat. Pendidikan memainkan peran penting dalam bentuk individu, melestarikan budaya, dan mendorong perubahan sosial. Nah, pengertian pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Yang berikut adalah sosial. Sosial berkaitan dengan masyarakat, berinteraksi antara individu dalam kelompok, dan hubungan antara kelompok. Yang berikut adalah budaya. Budaya adalah sistem nilai, norma, adat istiadat, dan cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok masyarakat. Proses pewarisan budaya. Proses pewarisan budaya adalah proses transmisi nilai, norma, adat istiadat, pengetahuan, dan keterampilan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan suatu budaya dan identitas suatu kelompok masyarakat. Ada beberapa cara utama pewarisan budaya. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan unit sosial pertama dan utama dalam proses sosialisasi. Orang tua mengajarkan anak-anak mereka nilai-nilai normal dan keterampilan yang sesuai dengan budaya mereka. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah berperan penting dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah agama. Agama juga menjadi agen sosialisasi yang sangat kuat, mengajarkan nilai-nilai normal dan etika yang membentuk karakter individu. Yang keempat adalah komunitas. Komunitas masyarakat seperti kelompok adat, perkumpulan sipil. Yang berikut adalah Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Dibagi menjadi dua, yaitu usaha, sadar, dan kerencanaan, dan yang kedua mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik aktif
mengembangkan potensi dirinya. Baik, di sini kita akan melanjutkan di poin yang keempat, yaitu mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Nah, di sini untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif itu kita pakai metode yang namanya learning management. Nah, jika kita menggunakan metode learning management, tentunya suasana proses pembelajaran itu akan berdampak yang lebih baik lagi. Nah, di sini metode learning management ini dengan kata lain, ini guru berperan bukan hanya sebagai guru saja, tapi berperan sebagai agen pembelajaran, sekaligus berperan sebagai planner, organizer, dan evaluator pembelajaran. Nah, hal ini dapat mendorong pembelajaran didesain dengan matang agar peserta didik dapat lebih aktif untuk mengembangkan dengan potensi yang ada pada dirinya. Nah, beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center dan pembelajaran aktif learning. Nah, dengan dua pendekatan tersebut, peserta didik dapat lebih baik dan pendidik mendukung proses pembelajaran sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, kita masuk dalam poinnya yang ketiga, yaitu memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di sini pokok pikiran dari ketiga dalam definisi ini pun memuat tujuan yang berdimensi religius, personal, dan sosial. Nah, definisi ini menegaskan bahwa pendidikan adalah proses yang seimbang yang membuat ketiga dimensi tersebut. Nah, pendidikan karakter termuat secara implisit yang kemudian dijabarkan secara operasional melalui tujuan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan dalam proses pembelajaran. Nah, dengan demikian, pencapaian tujuan pembelajaran pada tataran operasional memiliki arti strategi bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, definisi pendidikan mendeskripsikan dengan jelas siapa yang disebut dengan pendidik itu, siapa yang disebut sebagai peserta didik, sebagaimana seharusnya kegiatan mendidik, dan apa yang diinginkan dicapai dalam